Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan selalu bersyukur ya. Di video kali ini saya mau berbagi resep pizza rumahan. Sebenarnya saya biasa membuat pizza rumahan ini pakainya oven ya, dipanggang pakai oven. Cuma kali ini saya sengaja buat pakai teflon. Supaya apa? Supaya teman-teman di rumah yang mungkin belum ada oven bisa bikin pizza juga. Dan kali ini tuh bikin pizzanya bener-bener pakai bahan seadanya banget. Tadi di rumah cuma ada saus spaghetti sama saus tomat dan saus cabe. Sebenarnya ada saus yang khusus pizza ya di supermarket. Cuma kebetulan saya nggak ada stoknya. Jadi pakai yang ada di rumah aja. Dan bisa juga bikin saus pizza rumahan pakai tomat dan kawan-kawannya. Biasanya itu untuk jualan pizza mini yang harga 2000-an itu. Jadi untuk menghemat bahan pakainya saus bikinan rumah. Insya Allah di lain kesempatan Mama Saifah bakal share resep saus pizza rumahan. Sebelum kita mulai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, jangan lupa dukung terus channel Ibunya Saifah dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video dari Ibunya Saifah yang terbaru. Ini bahan-bahan untuk membuat pizzanya. Di sini ada bahan untuk membuat sausnya. Kemudian ada bahan untuk membuat adonannya. Kemudian ada bahan untuk toppingnya. Yang pertama ini bahan-bahan untuk membuat sausnya. Ini ada saus spaghetti merek Pronas ya. Itu merek Pronas. Kemudian ini ada bawang putih, 2 siung bawang putih yang dicincang. Kemudian ini ada garam, sejumput garam. Ini gula pasir secukupnya, menyesuaikan selera manis masing-masing ya. Yang gak suka rasa saus yang manis, gula pasirnya bisa di skip. Kemudian ini pakai saus tomat sedikit. Yang suka pakai saus pedas juga bisa. Kemudian ini margarin setengah sendok makan. Ini untuk menumis bawang putih nanti. Kemudian ini ada bubuk oregano ya, daun oregano. Kemudian ini ada lada hitam bubuk ya. Kemudian ini air, ini pakai 50 ml, disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Selanjutnya kita ke bahan adonan rotinya. Di sini ada 100 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein sedang. Sebenarnya kalau mau hasil rotinya lebih bagus, pakainya tepung protein sedang dicampur dengan tepung protein tinggi ya. Terigu protein tinggi seperti Cakra kayak gitu, yang buat bikin roti. Cuma lagi-lagi ini pakai bahan seadanya di rumah. Kemudian ini ada susu bubuk, ini bisa skip, kalau nggak ada di rumah nggak usah pakai. Ini kebetulan ada susu anak saya, jadi saya pakai 1 sendok makan. Kemudian ini ragi instan, saya pakai Vermipan setengah sendok teh. Bisa pakai merek lain juga ya. Ini sejumput garam. Kemudian ini 1 butir kuning telur. Ini bisa skip ya. Kalau misalnya untuk jualan pizza-pizza yang murahan, yang 2000-an apa 1000-an, nggak pakai telur nggak apa-apa. Karena kan untuk menghemat biaya produksi. Kemudian ini ada air. Air pakainya secukupnya. Cuma saya biasanya pakai sekitar 50 ml. Kemudian pakai margarin sepucuk sendok aja. Selanjutnya, ini bahan-bahan untuk toppingnya. Bikin pizza itu toppingnya bebas ya. Ada yang bisa memakai daging ayam, dipotong-potong kayak gitu. Atau daging sapi, atau kornet, atau apa aja suka-suka. Ini kebetulan di rumah adanya cuma sosis. Ini sosis siap santap ya. Kalau sosis yang mentah, biasanya saya tumis dulu pakai bawang putih sama lada sama garam. Kalau ada bawang bombay, bisa dikasih bawang bombay. Kebetulan ini di rumah adanya cuma sosis siap santap merek So Nice tuh. Kemudian ini ada jagung, ini udah direbus ya. Jagung yang udah direbus. Ini sosisnya ada 2. Jadi yang satu nanti untuk topping di atasnya, yang ini yang dipotongnya serong. Kemudian ini yang dipotong bulat-bulat nanti untuk isian pinggiran pizza. Seperti ini. Nah, nanti
sosis ini buat mengisi di pinggirannya pizza ini. Kemudian ini ada keju. Saya pakai keju Kraft Cheddar seadanya di rumah. Kalau standarnya mah pakai keju mozzarella ya, yang molor-molor gitu. Tapi ini adanya keju kayak gini, ya udah ntar diparut aja, ditaburin kalau pizzanya udah mateng. Bisa juga sebenarnya kejunya ikut dipanggang. Cuma kalau saya kurang suka, nanti jadinya kejunya tuh kering-kering kayak gitu. Terus ada ini saus sambal ABC. Bisa juga pakai saus tomat. Kemudian ini kesukaan anakku, mayones ya. Kalau emaknya nggak suka sama sekali. Jangan lupa siapkan dulu nih kayak gini nih baskom untuk membuat adonannya. Sekarang kita akan mulai membuat adonannya. Kita masukkan terigu, kemudian susu bubuk, kemudian ragi instan, kemudian kuning telur, kemudian garam. Ini saya mau nyampur adonannya pakai tangan ya. Kalau misalnya ada yang mau pakai mixer yang kakinya spiral itu yang buat bikin roti bisa banget, itu malah lebih mudah. Tapi ini saya pakai tangan aja. Ini kita campur, kita aduk-aduk kayak gini. Kemudian kita masukkan air sedikit-sedikit. Kita campur dan kita uleni ya sampai kalis. Setelah adonan setengah kalis kayak gini, kita masukkan margarin ya. Margarin sedikit aja, sepucuk sendok aja. Tandanya kalis seperti ini. Tuh, adonannya udah nggak ada yang nempel di baskom. Nih, nggak nempel. Seperti itu. Ini udah lembut, mendut-mendut. Kayak ini tandanya udah kalis. Sekarang kita istirahatkan adonannya sekitar 30 menit sampai 40 menit ya. Kita tutup seperti ini, bisa ditutup pakai kain basah. Kain yang dibasahin dulu, diperes maksudnya ya, jangan air basah kepoh-kepoh ana banyune ora dadi. Jadi pakai kayak gini, pakai tutup bisa, pakai kain yang dibasahin kemudian diperes, ditutup bisa, pakai plastik apa namanya itu ya. Ditutup pakai plastik juga bisa. Didiamkan sekitar 30 sampai 40 menit sampai adonannya mengembang. Sambil menunggu adonannya mengembang, sekarang kita membuat sausnya. Panaskan teflon. Masukkan margarin tadi. Setelah panas, kita masukkan bawang putih. Kita tumis sampai harum. Ini udah harum. Sekarang kita masukkan saus spaghetti tadi. Kemudian saus tomat. Dioseng-oseng sebentar. Kemudian diberi air. Kemudian kita masukkan garam, gula. Kita masak sampai sausnya mengental kembali ya. Kemudian kita masukkan lada hitam, black pepper. Yang suka lada agak banyak gak apa-apa, seperti itu. Kemudian masukkan bubuk oregano, daun oregano. Kalau di rumah nggak ada, nggak usah. Untuk yang di rumah nggak ada lada hitam atau bubuk oregano, bisa skip ya, diganti aja dengan lada bubuk biasa. Apalagi kalau yang untuk dijual 1000-an atau 2000-an itu nggak usah. Ini sausnya udah matang, udah mengental seperti itu. Kita tuang dulu ke mangkok seperti itu. Sekarang kita cuci teflonnya nanti untuk memanggang pizzanya. Ini udah sekitar 40 menit tadi ya.
Ini adonannya udah mengembang seperti itu, ini lembut banget tuh, seperti itu. Sekarang waktunya kita masukkan ke teflon. Sebelum dipakai teflonnya, kita olesin margarin tipis-tipis, sedikit aja ngolesinnya ya, tipis-tipis kayak gitu. Untuk kali ini kita akan bikin pizzanya yang tebel ya, rotinya itu tebel, jadi kayak roti pizza gitu, bukan yang tipis-tipis gitu, kan ada suka yang tipis-tipis ya, yang crunchy gitu. Kemudian adonan, ini adonannya kita pipihkan melebar. Setelah adonannya penuh seperti ini, sekarang pinggir-pinggirnya kita guntingin. Nanti kita isi dengan sosis ya. Kita gunting seperti itu. Kita gunting. Jadi nanti setiap guntingan ini akan kita isi pinggirannya dengan sosis yang dipotong bulat-bulat seperti ini. Kita akan mulai ya, seperti ini yang terlihat mana ya. Kita tarik sedikit, kita masukkan sosisnya seperti ini, kita gulung ke bawah seperti itu. Ini juga kita tarik, kita gulung seperti itu. Sekarang kita tusuk-tusuk adonan ini. Ini gunanya buat apa? Supaya rotinya mateng dan meresap sausnya. Setelah kita tusuk-tusuk seperti itu, sekarang waktunya kita olesin sausnya. Setelah diolesi dengan saus seperti itu, sekarang kita susun sosis. Ini adanya sosis ya, sebenarnya toppingnya tuh enak kalau pakai ayam kayak gitu. Kemudian jagungnya kita masukkan. Ini sebenarnya cantik kalau ada paprika ya, paprika yang merah, kuning, hijau itu warnanya akan cantik banget. Cuma namanya pizza seadanya, ya udah seadanya bahan seperti itu. Sekarang kita diamkan dulu sekitar 10 menit biar adonannya mengembang lagi. Baru kemudian kita panggang. Kita tutup ini ya. Setelah sekitar 10 menit, sekarang waktunya pizzanya kita panggang di teflon ya. Ditutup. Nyalakan apinya, api besar sebentar ya buat manasin teflonnya. Setelah itu api dikecilin sampai api kecil. Sambil sering-sering dicek ya, takutnya bawahnya gosong. Sekarang pizzanya udah mateng. Tuh, udah mateng, kecoklatan. Sekarang waktunya kita angkat seperti ini. Tinggal kita kasih taburan keju sama mayones dan saus sambal. Kita taburkan keju. Kalau ada mozzarella, harusnya tadi dipanggangnya pakai mozzarella ya. Setelah ini kita kasih mayones dan saus sambalnya.
Ini dia pizza rumahan ala Mama Saifa. Dibikinnya pakai teflon, mudah banget ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih untuk yang udah selalu nonton video dari channel Ibunya Saifa. Jangan lupa dukung terus channel Ibunya Saifa dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.